Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawade Musniawati dengan NIM 206500037, kelas B. Di sini saya akan mereview materi pertama manajemen proyek. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah: 1. Pengolahan personel dan koordinasi tim. 2. Masalah atau problem. 3. Proses. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengolah aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi merencanakan, menyediakan staf, mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam rangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu personel, masalah atau problem berkaitan dengan produk. 3. Proses. 4. Proyek tambahan atau tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pengembangan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajer senior, yang menentukan usaha yang dikejarkan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajer proyek atau teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Ketiga, praktis yang menjalankan perangkat lunak. Keempat, klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kelima, pengguna perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tetapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim. 1. Kemampuan memotivasi. 2. Mampu berorganisasi. 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4. Mencari penyelesaian masalah atau problem solving. 5. Mampu menjadi manajer. 6. Mampu menghargai kerja. Dan yang ke-7, mampu mengendalikan tim. Proyek manajer adalah individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajer proyek dan semua sumber dayanya, biaya, staf, waktu, dan kualitas. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah, suatu yang menghambatkan tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah.
yaitu teknik bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah tim, produk dan konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak, fungsi dan unjuk kerja. Fungsi yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output, cara kerja khusus yang akan ditekankan. Project. Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sarana dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajer proyek adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi dua hal. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek, suatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi tiga hal. Yang pertama, time, kedua, cost, ketiga, quality. Yang kedua, fase proyek. Yang pertama, persiapan, kedua, perencanaan, ketiga, pelaksanaan, keempat, pengawasan, dan yang kelima, sosialisasi. Dokumentasi. Dokumen konsep proyek, project dokumen ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumen kebutuhan proyek, requirement dokumen, hasil dari analisa kebutuhan, dokumen persetujuan atau validasi, dokumen charter, hubungan yang berisi pengusaha manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengoleksikan sumber daya. Dokumen lingkup proyek. Kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti proyek members, proyek sponsors, dan sebagainya. Dokumen perencanaan proyek. Detail yang menunjukkan strategi untuk mendapat penyelesaian proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan, fase, dan langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi. Metode sosialisasi, training, sarana terima dengan stakeholders, dan komitmen akhir seperti generasi dan sebagainya. Proyek dianggap sukses jika satu, sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, kedua, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, ketiga, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, keempat, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. Kegagalan untuk membentuk komitmen manajer atas pada proyek. Kedua, kurangnya komitmen organisasi pada metode pengembang sistem. Ketiga, mengambil jalan lintas pada melalui metode penelitian. Empat, manajemen ekspektasi yang buruk. 5. Komitmen dini dalam menerapkan anggaran dan jadwal. Keenam, teknik estimasi yang kurang baik. Ketujuh,
terlalu optimis. Ke-8 kurangnya keterampilan manajemen. Ke-9 kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis. Ke-10 sumber daya yang tidak mencukupi. Dan yang terakhir kegagalan dalam mengelola perencanaan. Berikut kompetisi manajer proyek. Kesadaran berbisnis. Kedua, orientasi rekan bisnis. Ketiga, komitmen dalam kualitas. Keempat, inisiatif. Kelima, pengumpulan informasi. Keenam, pemikiran analisis. Ketujuh, pemikiran konseptual. Kedelapan, kesadaran antar personel. Ke-9 kesadaran organisasi. Ke-10 antisipasi impact. Ke-11 banyaknya menggunakan pengaruh. Ke-12 memotivasi orang lain. Ke-13 keterampilan komunikasi. Ke-14 mengembangkan orang lain. Ke-15 memonitor dan mengontrol. Ke-16 kepercayaan diri. Ke-17 manajemen stres. Ke-19 kepedulian pada kredibilitas. Dan yang ke-19 fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek. Yang pertama, scoping atau ruang lingkup. Kedua, planning atau perencanaan. Ketiga, estimating atau perkiraan. Keempat, directing atau pengarahan. Kelima, organisasi atau organisasi. Keenam, scheduling atau penjadwalan. Ketujuh, controlling atau pengontrolan. Dan kedelapan, closing atau penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek. PartCard adalah model jaringan gratis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan menghubungkan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bahan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal dalam kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Berikut tampilan pada PartCard. Dan yang ini tampilan pada Gantt chart. Dan ini tampilan Microsoft Project Gantt chart. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.